Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Firman Samuel Tobing, NPM 20.197. Di sini saya akan memenuhi tugas perbandingan perkembangan hukum pidana. Di sini saya akan membahas tentang sistem hukum di dunia. Nah, sistem hukum pertama itu Eropa kontinental atau Civil Law. Ini berasal dari kodifikasi hukum Kekaisaran Romawi. Peraturannya itu kumpulan kaidah hukum sebelum masa Justinianus yang disebut Corpus Juris Civilis. Nah, negara penganutnya itu Jerman, Belanda, Prancis, Italia, Amerika Latin, Indonesia, dan lain-lain. Kemudian untuk sumber hukum memiliki kekuatan mengikat karena berwujud peraturan yang berbentuk undang-undang dan tersusun secara sistematis. Dalam kodifikasi atau kompilasi peraturannya tertulis. Nah, nilai utamanya itu adalah kepastian hukum. Kemudian dalam civil law ini tidak ada hukum selain undang-undang. Dan yang kedua res adjudicata, yang artinya putusan hakim hanya mengikat kepada pihak yang berperkara. Kemudian pertumbuhan negara yang berkedaulatan atau sovereignty, maka sumber hukumnya itu undang-undang yang dibuat oleh legislatif, peraturan yang dibuat eksekutif, kebiasaan yang hidup di masyarakat. Nah, untuk pembagian hukum dalam civil law itu ada privat, hukum sipil, dagang, dan dalam hukum publik ada hukum tata negara, administrasi negara, dan hukum pidana. Kemudian perkembangan pembagian hukumnya itu kaburnya batas hukum privat dan publik, banyaknya campur tangan negara di bidang kehidupan. Kemudian proses sosialisasi dalam hukum akibat perkembangan bidang kehidupan yang menyangkut kepentingan perorangan dan kepentingan umum. Kemudian yang kedua, sistem hukum Anglo-Saxon atau common law. Sejarahnya itu berkembang abad ke-11. Negara penganutnya itu ada Amerika Serikat, Kanada, Persemakmuran Inggris, dan Australia. Nah, kemudian untuk sumber hukumnya itu sumber utamanya itu dari putusan hakim atau peradilan atau judicial decision atau jurisprudensi. Kemudian kebiasaan peraturan tertulis dan peraturan administrasi. Nah, untuk common law ini sumber hukumnya tidak tersusun secara sistematik dan hierarki tertentu. Doktrin yang terjadi itu ada stare decisis, ada doktrin of precedent, yang artinya dalam memutuskan suatu perkara, hakim harus mendasarkan putusannya kepada prinsip hukum yang sudah ada dalam putusan hakim yang lain dari perkara sejenis sebelumnya atau presiden. Nah, peranan hakim sangat besar dalam membentuk tata kehidupan masyarakat. Kemudian pembagian hukumnya itu ada publik, privat, hak milik atau law of property, hukum orang, law of person, hukum perjanjian, law of contact, ada perbuatan melawan hukum, law of tort. Kemudian ada hukum adat, sedikit saya akan bahas, berasal dari bahasa Belanda, adat reds, Snothorgenje. Hukum adat dan adat tidak dapat dipisahkan, hanya dapat dibedakan dari sanksi atau akibat hukumnya. Negara yang menganut itu hanya terdapat di lingkungan negara Asia, Cina, Indonesia, India, dan Jepang, dan lain-lain. Untuk sumber hukumnya, peraturannya tidak tertulis, tumbuh dan berkembang dan dipertahankan dengan kesadaran hukum masyarakatnya. Sifatnya tradisional, berpangkal pada kehendak nenek moyang, peran pengemuka adat dalam menjaga keutuhan adat. Kemudian sifatnya ini elastik atau mudah menyesuaikan diri. Nah, lingkungan adat di Indonesia itu ada 9 hukum adat. Untuk kelompoknya ada hukum tata negara adat, hukum warga adat, perkawinan, tanah, pertunangan, dan hukum pidana adat. Nah, dihapusnya delik pidana adat dan digantikan dengan hukum barat yang tertulis. Ini untuk perkembangannya. Kemudian melemahnya penggunaan hukum perutangan adat akibat diperkenalkannya hukum perikatan barat, dan hukum tanah adat menjadi dasar hukum agraria di Indonesia. Mungkin sekian yang bisa saya paparkan dari materi sistem hukum di Indonesia, sistem hukum di dunia. Apabila ada salah kata dan penjelasan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.